Wastu LaLaurie yang terletak di French Quarter, New Orleans ini memiliki reputasi yang suram. Mantan pemiliknya, Madame Delphine McCarthy LaLaurie, adalah seorang sosialita kaya di awal abad ke-19. Legenda urban mengatakan bahwa dia memperlakukan para pekerjanya dengan sangat buruk. Suatu malam pada tanggal 10 April 1834 terjadi kebakaran di rumah Madame LaLaurie. Madame LaLaurie dan keluarganya berhasil melarikan diri, tapi dia meninggalkan para pekerjanya. Mereka terkunci di dalam rumah. Penduduk setempat yang marah dengan kelalaiannya berkumpul di sekitar rumah, menghancurkan beberapa dindingnya, dan akhirnya mereka mencuri barang-barang yang tersisa. Setelah kebakaran, keluarga LaLaurie melarikan diri ke Paris. Rumah lain dibangun di atas tanah Louisiana ini. Namun konon, hantu para pekerja masih terjebak di dalam properti tersebut. Mereka cenderung mengganggu orang-orang yang masih hidup untuk menuntut keadilan. Saat ini rumah ini masih menjadi milik pribadi, namun kamu dapat memesan tur dan mendengar cerita ini secara detail. Ngomong-ngomong, rumah besar ini dan pemiliknya yang terkenal kejam itu memainkan peran besar dalam waralaba American Horror Story. Meski mereka tidak benar-benar memfilmkan serial ini di rumah tersebut, aktris dan sutradara Amerika Kathy Bates memerankan Madame LaLaurie dan menampilkan karakter unik dari wanita terkenal ini. Jadi kamu bisa menontonnya kalau kamu berani. Destinasi menyeramkan kita berikutnya juga ditampilkan dalam sebuah film waralaba di Amityville Horror. Media mengatakan bahwa rumah bergaya kolonial Belanda ini terletak di desa Amityville, New York. George dan Kathy Lutz membeli properti ini pada tahun 1955 dengan harga $80.000. Harga yang murah tersebut disebabkan oleh tragedi yang terjadi di rumah itu 1 tahun sebelumnya. Suatu malam, seorang pemuda bernama Ronnie DeVio yang tinggal di rumah tersebut merenggut nyawa seluruh anggota keluarganya. Keluarga Lutz mulai menyadari ada aktivitas aneh di rumah itu, seperti aroma-aroma misterius, suhu yang sangat rendah, dan suara keras yang tidak diketahui asalnya. Menurut keluarga Lutz, mereka pernah memanggil seorang pendeta untuk membersihkan suasana suram tersebut, tapi pendeta itu merasa sangat tidak enak selama ritual dan tangannya mulai berdarah. Keluarga Lutz melarikan diri dari rumah itu dengan terburu-buru. Kisah seram mereka mengilhami The Amityville Horror, sebuah buku yang ditulis oleh penulis Amerika J. Anson dan beberapa film horor yang sukses. Rumah tersebut memang telah direkonstruksi, namun masih berdiri dan alamatnya telah diubah untuk menghilangkan jejak dan mencegah kerumunan wisatawan berkumpul di sekitarnya. Apa kamu kenal dengan rumah lucu di Harrisville, Rhode Island ini? Rumah ini dikenal sebagai salah satu rumah paling berhantu di Amerika. Properti ini mendapatkan reputasinya yang terkenal itu setelah beberapa orang kehilangan nyawa di rumah ini selama bertahun-tahun. Pada tahun 1917, keluarga Perron mulai tinggal di sini dan menurut legenda ada makhluk tak kasat mata yang tinggal bersama mereka. Pada awalnya makhluk tersebut terlihat lucu, tapi kemudian mulai menjadi lebih menyeramkan. Anggota keluarga mengalami serangan fisik dan penyakit yang tidak dapat dijelaskan. Mereka mengundang pemburu misteri terkenal, Ed dan Lorraine Warren, untuk meneliti kasus ini yang kemudian menginspirasi sebuah buku serta film The Conjuring yang dirilis pada tahun 2013. Pada tahun 1919, properti ini dibeli oleh keluarga Heinsohn yang juga senang menyelidiki misteri. Mereka melaporkan beberapa hal aneh yang terjadi di rumah tersebut dan akhirnya mengembangkan bisnis yang sukses di bidang pariwisata berhantu. Mereka menjual properti tersebut dengan harga hampir $1,5 juta pada tahun 2022. Yuk kita lanjut ke Tennessee. Legenda urban ini menceritakan kisah menyeramkan yang dimulai pada tahun 1804. John Bell dan keluarganya pindah ke pertanian yang tampak damai ini dari North Carolina. Pada awalnya semuanya berjalan dengan baik. Namun 13 tahun kemudian, keluarga tersebut mulai mengalami kejadian-kejadian yang membuat bulu kuduk berdiri.
Awalnya mereka mulai melihat bayangan aneh seperti binatang di sekitar peternakan. Gak lama kemudian, para tamu misterius ini mulai berbisik dan akhirnya berbicara dengan suara keras. Beberapa entitas misterius mulai membuat keluarga tersebut terbangun di malam hari dengan suara-suara keras dan serangan. Hal ini sangat mengganggu putri mereka yang masih kecil, Betsy Belle. Tangan-tangan tak tampak menjambak rambut Betsy dan memukul tubuhnya. Ketika Betsy dewasa dan akan menikah, entitas tersebut melakukan segalanya untuk membatalkan pertunangannya dengan mengatakan bahwa Betsy tidak akan bahagia dengan calon suaminya. Rumor tentang peristiwa menakutkan ini menyebar ke seluruh desa, dan penduduk setempat mulai mengunjungi pertanian itu berharap untuk melihatnya sendiri. Mereka menyebut entitas tersebut sebagai penyihir Belle. Bertahun-tahun telah berlalu, tapi penduduk setempat masih percaya bahwa hantu penyihir jahat itu tinggal di tempat-tempat ini dan bersembunyi di sebuah gua di dekat pertanian. Ohio adalah salah satu negara bagian yang paling terkenal berhantu di Amerika Serikat. Salah satu tempat legendarisnya adalah Mansfield's Reformatory, bekas penjara yang konon menjadi rumah bagi entitas paling menyeramkan di negara ini. Penjara ini berusia hampir 130 tahun, ditutup pada tahun 1919 dan segera menjadi terkenal terutama setelah menjadi lokasi syuting film The Shawshank Redemption. Dan karena kita melewati Ohio, yuk kita lihat tempat seram lainnya. Taman hiburan The Chippewa Lake dulunya menarik banyak tamu dengan berbagai wahana, roller coaster, dan biang lala yang ikonik. Namun pada tahun 1970-an, 100 tahun setelah dibuka, taman hiburan ini terpaksa ditutup. Hal ini terjadi karena pemeliharaan yang buruk dan rendahnya jumlah pengunjung. Taman ini telah mengalami beberapa kali kebakaran, jadi kini area itu terlihat seperti reruntuhan menyeramkan yang ditumbuhi semak belukar dan karat. Mark Twain telah tinggal di rumah karismatik di Hartford, Connecticut ini selama sekitar 17 tahun. Selama periode ini, dia menulis The Adventures of Tom Sawyer dan The Adventures of Huckleberry Finn. Saat ini properti ini berfungsi sebagai museum yang menampilkan kehidupan sang penulis. Namun tempat ini juga terkenal karena beberapa fenomena misterius yang terjadi. Beberapa pengunjung melapor bahwa mereka mendengar suara-suara aneh dan melihat hantu wanita berbaju putih. Bagian rumah yang paling berhantu adalah ruang biliar. Twain sering bersantai di sana selama ia tinggal. Dan kini beberapa pengunjung mengklaim bahwa mereka dapat mencium bau asap tembakau saat melewati ruangan itu. Pennsylvania memiliki banyak kisah menakutkan yang bisa ditawarkan. Terlepas dari penampilannya yang apik, rumah mewah ini sudah lama kosong. Pemiliknya, Peter Whitner, menyelesaikan pembangunannya setelah kehilangan istri tercintanya Hannah dalam sebuah perjalanan kapal pesiar yang tragis. Itu terjadi pada akhir abad ke-19 dan akhirnya Whitner kehilangan banyak kerabat di rumah ini. Dia cukup kaya untuk bisa berinvestasi dalam pembangunan Titanic. Mungkin dia terpesona dengan ide kapal yang tidak bisa tenggelam itu, tapi sayangnya putra dan cucu tertua Peter kehilangan nyawa ketika Titanic tenggelam. Akhirnya rumah itu ditinggalkan, tapi konon hantu keluarga Whitner masih ada. Dan ngomong-ngomong tentang Titanic, Molly Brown adalah salah satu penyintasnya. Dia terkenal karena mendayung sekoci selama sekitar 7 jam sebelum mencapai tempat yang aman. Tapi rumah Molly sendiri di Denver memiliki reputasi yang menyeramkan. Dia adalah pemilik properti berhantu itu bersama suaminya yang menjalankan bisnis pertambangan. Selama bertahun-tahun, beberapa orang melapor bahwa mereka melihat hantu kucing dan sosok manusia berlari menuruni tangga rumah. Para saksi penampakan tersebut bersikeras bahwa ada sesuatu yang menyeramkan yang terjadi di balik tembok-tembok ini. Saat ini rumah tersebut beroperasi sebagai museum, jadi kamu bisa pergi dan melihatnya sendiri. Dan gimana jika kamu bertemu dengan hantu yang menyeramkan saat berbelanja di Soho? Legenda urban ini berasal dari tahun 1939. Seorang wanita muda, Gulielma Elmore Sands, mencoba melarikan diri bersama kekasihnya Levi Weeks. Mereka adalah penyewa di rumah kos yang sama. Sekitar 2 minggu kemudian, mayatnya ditemukan di dasar sumur di bangunan yang sekarang menjadi toko retail besar COS.
Setelah penemuan yang mengerikan itu, polisi menangkap Levi. Meskipun dia dibebaskan, arwah Sands dikatakan menghantui gedung tersebut sebagai peringatan bagi wanita lain. Hal yang paling menyeramkan adalah bahwa sumur itu masih ada di sana dan para pembeli dapat melihatnya di ruang bawah tanah di bagian belakang area pakaian pria. Siapkan dirimu dan selamat datang di toko mainan berhantu yang terkenal di Sunnyvale, California. Legenda mengatakan bahwa tanah di bawah properti ini dulunya adalah perkebunan milik Martin Murphy. Dia mempekerjakan seorang pendeta Johnny Johnson yang jatuh cinta pada putri Murphy, Elizabeth. Namun Elizabeth bertunangan dengan seorang pengacara, hati Johnny hancur dan dia kehilangan nyawanya dalam sebuah kecelakaan saat menebang kayu. Saat ini hantu Johnny dilaporkan berkeliaran di sekitar toko Toys R Us masih mencari Elizabeth yang dicintainya. Para pelanggan dan karyawan melaporkan mereka melihat benda-benda yang bergerak sendiri, mendengar langkah kaki misterius, dan bahkan bisikan Johnny melalui sistem intercom. Hii!